Barakallahu fikum. Terima kasih atas dengan kesehatan Allah. Selanjutnya Ibu siapa ini? Ibu Paulina. Ustaz Reza. Ustaz dari dulu. Ini dulu yang di sini dulu dari sebelah. Diperlihatkan Ustaz depan ya, foto. Ya, Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nurlia Gantini. Ustaz Arifin Pak Jasa. Ini gimana ya? Selanjutnya Ibu Hajar Setio Syamsul. Ustaz Muhammad Arif. Sama Pak Tatka. Terima kasih atas segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dian Kamudin yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Muhajirin Ibu Nina Arisa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustaz Hajah Dian Komaludin beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Syuro Bapak Haji Asma. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Arifin yang sudah hadir di tempat kita ini. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemelihara alam. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta kepada sahabatnya semua. Tidak ada suatu kejadian tanpa izin Allah. Karenanya marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenaannya hingga alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah pada hari ini pembukaan majelis taklim kaum ibu al-muhajirin, dan berkenaan saya selaku majelis taklim kaum ibu yang baru, mohon doa dan dukungannya dari ibu-ibu semua yang udah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan majelis taklim ini berjalan dengan lancar dan baik, insya Allah. Tanpa dukungan dari ibu-ibu semua yang udah hadir di tempat ini, saya tidak ada apa-apanya, Bu. Insya Allah saya akan mudah-mudahan dengan doanya ibu-ibu semua sukses. Maka dengan ini saya mengharapkan dukungan yang sebesar-besarnya dan yang seikhlas-ikhlasnya. Saya mengajak ibu-ibu untuk rajin ke masjid ini mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita nanti. Sebelum saya akhiri kata sambutan ini, kami sebagai Ketua Majelis Taklim kaum ibu al-muhajirin mohon maaf sedalam-dalamnya apabila di dalam penyampaian saya terhadap dapat kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak mempunyai kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Arifin Dajil. Kepada beliau kami persilahkan. Balik. Ustaz, mic yang dipegang aja kali ya? Boleh ya? Mic yang dipegang aja ya? Ya boleh Pak Ustadz, itu aja. Izin Pak Ustadz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi. Al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, guru kita Al-Ustadz Haji Tian Kamaluddin LCMA. Yang saya hormati Ustadz Reza Al-Hafidh. Yang saya hormati Bapak Haji Asmar, Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Nina Harithah. Betul ya Bu ya namanya ya Bu Haji ya? Betul ya? Segenap bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon izin tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kebenaran, maka kebenaran ini datangnya dari Allah. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, saya istighfar kepada Allah. Dan tentunya saya akan kembali mengaji dan mengkaji kepada para guru-guru saya. Sebab pada hakikatnya apa yang saya sampaikan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jujur saja saya grogi Bu berada di sini. Karena di samping saya ini ada orang yang alim, Ustadz Haji Tian Kamaluddin LCMA Bu. Meskipun saya LC juga, lulusan Ciputat. Ya. Jangankan dari ilmu Bu, jangankan dari ilmu, dari badan aja saya udah kalah Bu. Ya, saya ini Pak Haji dari dulu pengen gemuk Bu, pengen gemuk. Ya ke dokter kata orang mah nanti kalau udah sunat mah gemuk. Disunat Bu, begitu disunat kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMA belum gemuk-gemuk juga. Adalah nanti katanya coba makan mie ayam setiap seminggu 3 kali belum gemuk juga. Katanya makan pecel lele bisa bikin gemuk, trombositnya naik, masih kurus juga. Nanti kali kalau udah nikah mah gemuk kali kalau udah nikah. Lah pan makin kurus. Ya, jadi kurang vitamin D ini Bu. Ya, duit. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pembukaan majelis taklim. Saya berharap mudah-mudahan majelis taklim yang kembali dibuka ini tetap istiqomah. Sebab kadang majelis taklim itu ramenya cuma di awal-awal saja. Ya, begitu pembukaannya rame, 6 bulan pengajian mau dibuka, itu udah pada pesan seragam. Biasanya pengajian ibu-ibu lebih kompak daripada bapak-bapak Bu. Nanti udah jalan pertengahan, muridnya tinggal 10, tinggal 5 orang. Terakhir itu tinggal 1 orang kadang. Dia nanya ke ustadznya, bagaimana ini ustadz? Ya kata ustadzanya, kalau begitu kita bubar aja sekalian. Berarti enggak cuma upacara, bubar dalam pengajian pun ada betul. Ya. Nah, maka kalau kita pergi ke majelis taklim, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, niatnya jangan hanya untuk menuntut ilmu, tapi niatnya untuk mengamalkan ilmu. Jadi datang ke majelis taklim itu niatnya jangan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi harus mengamalkan ilmu. Sebab bagaimana kita akan bisa khusyuk beribadah kepada Allah, bagaimana kita mampu sholat dengan baik kalau tata caranya saja kita tidak mengerti bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Bagaimana kita mau baca Al-Quran dengan baik dan benar kalau kita tidak mau datang ke majelis ilmu. Kan datang ke majelis ilmu itu kata Nabi, ketika siapa seseorang yang datang ke majelis ilmu kemudian disebut nama Allah, dipelajari ilmu Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya dan malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya dengan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang menyebut nama Allah di majelis ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu pun mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu datang ke masjidnya saja ini sudah ibadah. Jangankan yang melek, yang meremnya aja, yang tidur itu ibadah.
Ya Bu. Jadi kalau ada yang tidur jangan dibangunin. Ya, begitu selesai jangan dibangunin, matiin lampu, matiin AC, kunciin dari dalam. Ya, jangan dibangunin, biarin. Apalagi ibu-ibu yang di depan nih, pahalanya lebih banyak daripada yang nyender di tembok nih. Ini pahalanya bagi 2 sama tembok nih. Ya Bu. Gak apa-apa Bu, santai aja. Ya, udah datangnya saja sudah dicatat sebagai sebuah ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i itu, aku lebih suka mempelajari 1 bab ilmu daripada 100 rakaat. Itu saking mulianya ilmu. Kami dulu diajarkan oleh para guru, kalau datang ke masjid, kata beliau, kalau antum datang ke masjid untuk menunaikan sholat sunnah, tapi di situ ada ilmu Allah yang sedang ditebar, duduk saja, tidak usah sholat sunnah. Duduk, istighfar, sholawat, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sholat sunnah karena ilmumu sedang ditebarkan. Itu guru kami mengajarkan begitu. Jadi Imam Syafi'i itu lebih menyukai 1 bab ilmu, mempelajari 1 bab ilmu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Meskipun Imam Syafi'i pun sholat sunnahnya luar biasa. Ya. Artinya ini sedang menunjukkan betapa besarnya pahala untuk orang-orang yang menuntut ilmu. 1 bab ilmu yang kita pelajari lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 100 rakaat? Enggak pernah. Sama. Ya. Boro-boro 100 rakaat. Lihat tarawih aja kadang lihat jadwal imam. Untung di Al-Muhajirin ditatar semua sama Ustadz Reza. Ya. Tarawih aja kita lihat imam. Boro-boro sholat sunnah 100 rakaat. Makanya kalau kita nungguin sempet nah Bu, hidup gak akan ada sempetnya. Dulu kita masih muda katanya, nggak mau ngaji, nanti aja karena anak masih pada kecil. Begitu anak udah pada gede, nanti saya sibuk kerja, sekarang saya sibuk cari nafkah. Begitu anak sudah berkeluarga, sibuk ngasuh cucu. Jadi kalau kita cuma bilang alasannya sibuk mah nggak akan ada selesainya. Jangankan kita yang punya aktivitas, yang pengangguran aja kalau diajak ngaji alasannya mah sibuk. Biar kata tuh pengangguran suka main judi online, kalau diajak ngaji mah bilangnya lagi sibuk. Kalau enggak sibuk bilangnya lagi enggak enak badan. Tapi coba datang temennya nyamper ngajak mancing, berangkat. Nah jadi bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita, dalam ibadah kita? Kalau dalam ibadah kita tidak menggunakan ilmu, kita tidak mempunyai ilmunya yang baik. Nah maka bagaimana agar kita bisa mengenal Allah? Datang ke majelis taklim. Kan doa yang sering kita baca Bu, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kata Syekh Muhammad Abduh ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, karena ada 4 macam hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama ada yang namanya hidayatul wijdan. Al-wijdan itu insting Bu. Al-wijdan itu insting. Itu Allah berikan kepada manusia, tapi Allah berikan juga tuh kepada hewan. Itu kalau punya ayam Bu, itu dia ada itiknya, ada anaknya. Itu dia akan sangat marah sekali kalau anaknya kita ambil, kalau itiknya kita ambil. Itu hidayatul wijdan, itu insting Bu. Itu Allah berikan kepada manusia, tapi Allah berikan juga kepada hewan untuk melindungi dirinya. Kalau kita lihat rusa, dia ajarkan anaknya berlari-lari kecil, dijilati lendir-lendirnya, itu hidayatul wijdan, itu bukan kerja otak Bu. Makanya kita nih dari majelis taklim ini harus mengambil hidayah, harus menjemput hidayah. Bagaimana kita mau mendapatkan hidayah kalau kita tidak mau datang ke majelis ilmu? Anak-anak sekarang kan berapa banyak yang nongkrongnya sudah tidak di majelis taklim lagi. Nongkrongnya di warnet, nongkrongnya di warung kopi. Dia sudah mulai jauh dari majelis-majelis ilmu. Maka hidayatul wijdan, kita pun harus belajar daripada hewan Bu. Kalau maghrib itu kan lihat Bu, ayam sudah diajak oleh induknya tuh untuk masuk ke kandang. Itu hidayatul wijdan. Kita harus belajar kata ulama dari hewan.
Sekarang berapa banyak begitu datang adzan maghrib anak-anak masih di luar rumah. Ya. Kalau dulu zamannya saya masih kecil itu kan kalau enggak ngaji diomelin bu, masuk, keluar patah kaki lu. Oh kita diomelin bu. Ya, disabut pakai rotan, pakai sendal jepit yang terbuat dari ban itu bu, dari ban. Kan itu luar biasa sakitnya. Sekarang ini majelis ilmu sudah banyak di masjid-masjid, apalagi di Al-Muhajirin ini. Tidak hanya majelis ilmu, semua agenda-agenda itu kalau di Al-Muhajirin info ya Pak Haji ya, itu sudah cukup luar biasa. Sampai pengurusan jenazah saja ada. Padahal masjid-masjid jarang mengadakan pelatihan pengurusan jenazah bu, karena kan biayanya cukup mahal. Ya. Nah nanti ibu yang punya anak ajaklah ke majelis taklim, ajaklah ke Al-Muhajirin. Nah, yang kedua, ada yang namanya hidayatul hawas wal masyair, hidayah panca indera, Bu. Itu Allah berikan kepada manusia, Allah berikan juga kepada hewan. Kita punya mata, punya telinga, hewan pun sama, Allah bekali itu. Makanya walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi kebanyakan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia yang mereka punya hati tapi hatinya tidak ada cahaya Allah. Di hatinya tidak disebut nama Allah. Di hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya orang yang kuat bukan orang yang kebal tidak mempan dibacok, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang di hatinya ada Allah, Allah, Allah. Itu orang yang kuat. Karena di hati setiap seorang yang menyebut nama Allah, 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 itulah yang dapat meredam murka Allah dan itulah yang dapat menunda datangnya hari kiamat. Banyak orang punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata, dia lebih senang untuk lihat handphonenya daripada Al-Qur'annya. Ya, kita kadang bangun tidur boro-boro baca doa bangun tidur. Ya Bu, bangun tidur itu yang dilihat handphone Bu. Mau tidur yang dilihat handphone juga. Ya. Kadang kita lupa baca doa tidur. Ya, doa tidur ya Bu. Bismika Allahumma. Ya. Kalau sudah tua bacanya Bismika Allahumma ahya, jangan Allahumma jannibni syaiton, jangan. Dah Bismika aja tidur. Ya. Punya telinga tidak digunakan untuk memahami, mendengarkan ayat-ayat Allah Bu. Ada orang yang panas dengerin pengajian itu ada Bu. Kadang kita ajak ngaji, ayo Bu Haji ngaji, mari sama-sama kita ngajak Mas Naklim deh. Ngaji sih pakai ngajak. Ada yang begitu Bu. Ada yang begitu. Kadang ustadzahnya yang ceramah dia yang sewot. Ustazah sih ceramah nyindirin gua mulu. Ustazahnya disalahin. Dia yang orang yang ngaji di dalam sih dia yang sewot. Kan aneh Bu. Apalagi kalau kita sudah datang mintain kotak amal ya Bu ya, kita datang satu pintu ke satu pintu, itu kan susahnya luar biasa Bu. Ya. Kadang pada ngumpet semua di dapur. Ya. Nah makanya ada orang yang hatinya itu sudah mati. Telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kalau kita nasehatin galakan dia. Biarin. Yang mabok saya, yang judi saya, yang zina saya, yang gak mau ngaji saya. Kenapa dia yang repot? Ada orang yang begitu. Betul Bu, yang judi, yang mabuk, yang zina itu dia. Tapi kan kalau Allah sudah murka, Allah akan menurunkan adab kepada suatu kaum. Kalau Allah sudah menurunkan adab, itu kan yang kena bukan yang berbuat maksiatnya saja. Semua kita akan kena dampaknya. Nah kemudian yang ketiga, ada namanya hidayatul akal. Hidayatul akal. Allah berikan kepada kita akal, tapi tidak Allah berikan akal itu kepada hewan. Tidak Allah berikan itu. Allah berikan kepada kita nih untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami ilmu-ilmu agama. Maka sebetulnya dengan akal saja seharusnya dapat mengantarkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan akal saja tuh. Tapi akal pun harus dibimbing lagi dengan hidayah yang keempat yang disebut dengan hidayatul wijdan. Al-wijdan. Mohon maaf, dengan hidayatul din.
Tadi hidayatul wijdan, yang kedua hidayatul hawas wal masyair, yang ketiga hidayatul aql, dan yang keempat hidayatul din. Akal itu pun harus butuh bimbingan agama, hidayatul din, petunjuk agama. Sebab orang yang hanya bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, maka ilmunya hanya membuat dia jauh daripada Allah. Banyak orang-orang yang dia berilmu, profesor di bidang agama, tapi dia berusaha untuk melegalkan pernikahan sejenis. Padahal gelarnya profesor di bidang agama. Itu hidayatul aql, tapi tidak dibimbing dengan hidayatul din, dengan petunjuk agama. Maka ketika orang hanya iman, hanya akalnya saja yang bertambah, tapi tidak bertambah keimanannya, nah maka ilmu yang dia miliki ini hanya membuat dia jauh dari Allah. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita perlu ngaji, Bu. Ulama mengatakan kalau orang enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, dia akan sakit. Kalau dia sakit tidak diobati, maka dia akan mati. Maka begitupun ketika seseorang, kata ulama, kalau 3 hari hatinya ini tidak diisi dengan ilmu, tidak dikasih nutrisi hati, maka hatinya akan mati. Kalau orang hatinya sudah mati tapi jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai gentayangan, Bu. Ya. Nah, makanya kalau ngaji itu jangan nungguin sempet, nggak akan sempet. Kita ini selalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Apalagi kan ibu-ibu mah lebih capek daripada bapak-bapak. Ya, Bu ya. Sebelum subuh dia mah udah bangun, masak. Ya, Bu, masak. Ntar habis masak dia siapin pakaian untuk anaknya, untuk suaminya. Jadi jangan dikira ibu-ibu nggak ada pahalanya. Banyak, bisa jadi lebih banyak daripada bapak-bapak. Ini mohon maaf Pak, ibu-ibu harus kita alam Pak, kalau kata orang Betawi. Kalau kagak di alam nanti dia pulang duluan. Banyak jamaah protes, Pak Ustadz kenapa sih yang di neraka katanya kebanyakan perempuan katanya. Ya yang durhaka sama suami itu kebanyakan perempuan lah. Emang yang dinikahin sama suami mah perempuan. Yang di neraka banyaknya itu mah ibu-ibu perempuan yang nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Ya, Bu. Ibu makan capek nih. Nanti habis nyiapin pakaian, nyiapin sarapan. Suami berangkat, anak berangkat, cucian piring numpuk. Ya, Bu. Habis cucian piring numpuk, nggak lama pakaian kotor belum diselesain. Mana mesin cucinya udah rusak, lotak. Waduh. Nanti selesai nggak lama anak pulang main, pulang sekolah. Habis pulang sekolah cuci lagi tuh pakaian kotornya. Nanti baru enak tidur menjelang duhur. Di depan ada tamu yang ngetok pintu. Ngapain? Tukang kredit. Capek, Bu. Makanya saya mah jujur aja, Bu, kalau ngasuh anak ya 20 menit aja itu udah paling jago lah, Bu. Ya. Makanya ibu tuh tingkat kesabarannya tuh lebih tinggi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kadang Al-Quran menyebutkan wanita dengan kata an-nisa, kadang juga disebutkan dengan kata al-untha. Itu kata ulama mengatakan ketika wanita disebut dengan al-untha itu ingin menunjukkan keutamaan perempuan. Karena perempuan seorang ibu, dia punya 3 keutamaan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Ibu ngapain 3 keutamaannya itu? Mengandung, ya Bu, melahirkan, menyusui, terus ngandung lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Biarpun sama suaminya berantem mulu, gua mah enak bang, amit-amit nikah sama lu, najis gua mah, nyesel gua nikah sama lu bang. Hidup dari dulu kagak pernah kaya-kaya, susah mulu, susah. Orang mah bang dari dulu hidup tuh baru berumah tangga setahun 2 tahun udah kaya, udah pada punya rumah, pada punya mobil. Abang dari dulu hidup masih cuma pakai motor butut aja, motor butut. Itu kalau ibu-ibunya nggak ngaji, ya Bu.
Ah, kata suaminya, ya sabarlah Neng, namanya hidup kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Hidup ini seperti roda pedati yang berputar, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, kata suaminya. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Cuma abang juga heran, kenapa hidup abang susah mulu ini? Ya. Tuh, ibu mengandung, melahirkan, menyusui, itu 3 keutamaan seorang ibu. Udah mah capek di rumah, nah ditambah berangkat ke majelis taklim, akan lebih banyak pahalanya untuk seorang ibu. Ya Bu? Makanya kita kumpul di majelis taklim ini niatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi harus diamalkan itu ilmu. Nah, makanya nanti kita di akhirat itu kan akan saling memberikan pertolongan, memberikan kesaksian. Dalam riwayat dikatakan, ini nanti teman kita yang kumpul di majelis ini nanti akan memberikan pertolongan juga. Jadi syafaat itu ada juga syafaat dari teman-teman yang soleh. Nanti ketika di akhirat kita tuh mencari, aina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Allah, mana teman-teman saya yang waktu di dunia sholat bareng, ngaji bareng, puasa bareng, mana ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga. Nanti kita saling nyari ini Bu, kita saling mencari, saling memberikan kesaksian. Makanya saya kalau pengajian ibu-ibu nggak pengen lama-lama Bu, karena kalau pengajian ibu-ibu mah kadang baru sampainya aja udah ngerasa capek. Ya. Kenapa itu baru nyampe? Kadang baru nyampe ada yang udah tidur, udah selonjoran. Kenapa? Karena dia mah kecapean nyamper temennya. Ya Bu, ini tersangka semua nih. Ya. Masjid di sini, rumahnya di sana. Dia nyamperin temennya dulu, ngelewatin masjid ke sana. Kadang ada Bu pengajian itu jamaah, Ji, lu pakai baju apa Ji? Lah gua mah pakai kerudung yang pink. Lah gua kuning sendiri ini. Lah gua kagak enak kerudung kuning sendiri. Lah kalau gitu mah gua pulang dulu dah, ganti kerudung. Dia pulang lagi. Ada. Ya Allah. Mencorak pengajian ibu-ibu makan khasnya begitu ya Bu ya. Nah, makanya langkah kaki kita ini menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu itu kan dicatat oleh Allah Bu, dicatat. Apa ayatnya kalau tidak keliru? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu ketika saya ngaji bersama Kiai itu, tafsir Hamamizada, itu ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan bekas-bekas telapak kaki yang dicatat itu adalah bekas-bekas orang yang dia itu berangkat menuju masjid, yang berangkat menuju majelis ilmu. Jadi satu langkah kita itu dicatat sebagai dengan 10 kebaikan. Jadi ini kaki ibu yang tadi melangkah ini Bu, dicatat dengan 10 kebaikan setiap satu langkahnya. Yang pakai motor juga tetap dicatat kebaikannya, tetap. Jadi semakin jauh rumah ibu itu pahalanya akan semakin besar. Makanya nanti yang rumahnya dekat jangan langsung pulang, muterin masjid dulu 10 kali. Kurang kerjaan ya Bu. Iya. Kadang ibu pulang ngaji udah capek, nyampe rumah tuh udah tiduran aja bawaannya. Kenapa? Asam uratnya kambuh. Kecapean nyamper temen. Nah, makanya mari sama-sama kita menuntut ilmu. Ini masjid ini di Al-Muhajj ini programnya sudah sangat banyak sekali. Kalau dulu kita mencari guru itu susah, harus melewati jalan yang gelap, barangkali zaman ibu-ibu, zaman kakek nenek kita, zaman orang tua kita, harus pakai obor, jalannya pun gelap. Guru kadang cuma satu-satunya di kampung. Susah mencari guru. Sekarang di setiap masjid banyak pengajian.
Di setiap masjid banyak majelis ilmu, tinggal kita maunya cuma nyari guru juga yang benar. Jangan sampai punya guru merasa paling benar, merasa paling takwa, akhirnya mengkafir-kafirkan orang. Kalau Al-Muhajirin sih ada beliau nih, ada Ustadz Haji Tian Kamaludin LCMA, insya Allah aman ya. Kadang orang niatnya pengen mencari guru, mencari ilmu, tapi karena salah nyari guru, akhirnya semakin pinter ngajinya, lisannya semakin lancar untuk mengkafir-kafirkan orang. Itu yang harus kita waspadai. Nah makanya guru kami mengatakan yang paling penting itu kita mengaji kepada guru-guru yang ilmunya itu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita harus ngaji kepada guru yang gurunya pun punya guru. Jangan ngajinya lewat YouTube, jangan ngajinya lewat internet, ya sah-sah saja. Cuma khawatir nanti kita salah paham. Kalau sudah salah paham kan berbahaya juga. Nah makanya kalau urusan ibadah, kalau urusan ngaji, itu lihatnya jangan lihat ke bawah, tapi lihatnya ke atas. Ya Allah, kalau si fulan yang masih muda saja dia mau ke majelis ilmu, mau ke masjid, masa saya yang sudah tua begini, sudah sisa usia saya tidak mau ke masjid? Begitupun yang muda, ya Allah, kalau yang sudah sepuh, yang sudah tua saja mau ke masjid, mau ke majelis ilmu, masa saya yang muda tidak terketuk hati saya untuk ke majelis ilmu? Saya pun sama Bu, masih ngaji, saya mengaji kepada Habib Gai, saya dulu mengaji kepada Buya Yahya. Barangkali nanti sore, ba'da maghrib saya pun akan ngaji lagi kepada guru-guru saya. Jangan sampai kita salah memahami ilmu. Maka untuk mencapai kualitas ibadah yang terbaik adalah dengan cara menuntut ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, maka mari kita amalkan ilmu itu agar bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf ini Pak Ustadz sampai jam berapa? Udah kali ya? Sampai jam berapa? Terus? Ya biasa tradisinya jam berapa ini Bu di sini nih? Sampai menjelang asar. Masih lama banget lagi. Ya takutnya kan saya nggak sesuai adat di sini Bu. Talqul adat adawa, meninggalkan adat nggak sesuai adat nanti kan dikeselin orang. Takutnya begitu. Takutnya saya udah kelamaan banget ini. Enggak ya? Ada makanan ada habis ini? Banyak. Banyak. Ya takutnya makanannya keburu kagak enak. Makanya nih Bu, ibu ke majelis taklim ada anak-anak begini, itu tuh biarin aja, biarin. Jangan dimarahin. Orang tuh zaman saya kecil itu kan, zaman kita kecil itu kan anak-anak nginepnya di musola, di masjid ya Bu. Dia ngompol nggak dimarahin, nggak, dibersihin aja udah, dibersihin, disucikan kembali ya sudah. Yang penting itu anak betah di masjid, betah di majelis taklim. Sekarang kan masjid aja sudah AC. Tapi kenapa nih anak-anak kita sekarang kurang cinta sama masjid, kurang cinta sama majelis taklim? Ya kalau ada anak-anak main lari-larian di masjid, biarin, jangan digentak. Kadang ada DKM-nya galak banget Bu, anak main di masjid, dasar anak setan lu. Di masjid bukannya soal lari-larian, ya biarin aja. Kalau main lari-larian biarin, yang penting kita ngajarinya pelan-pelan, namanya juga masih anak-anak. Yang nggak wajar itu kalau udah tua-tua masih lari-larian di masjid. Itu yang nggak wajar. Saya diriwayatkan oleh salah seorang guru saya. Dulu ketika Rasulullah sedang sujud, itu sujudnya lama sekali Bu. Sujudnya lama sekali. Sampai salah satu sahabat ini mengira Rasulullah meninggal dunia. Lalu selesai sholat itu ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi sujud begitu panjang, tidak seperti biasanya. Kami mengira engkau meninggal dunia. Apakah ketika engkau sujud tadi ada wahyu turun, ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Tidak, kata Rasulullah. Tadi ketika aku sedang sujud, cucuku itu naik ke atas punggungku. Aku khawatir kalau nanti aku bangun itu akan mengganggu kenikmatan cucuku. Itu akhlaknya Rasul kepada anak-anak begitu Bu. Rasulullah kan pernah Bu, dalam sholat subuhnya, dalam riwayat dikatakan itu sholat subuhnya cepat. Sampai ditanya, ya Rasulullah ini sholat subuh, biasa engkau sholat subuh tuh panjang bacaannya, kenapa ringkas? Karena ketika aku sedang memimpin sholat, aku mendengar ada tangisan anak-anak. Aku khawatir anak yang sedang menangis itu orang tuanya sedang sholat bersamaku. Tuh,
Itulah akhlak Rasul. Yang penting anak tuh cinta dulu sama masjid, ya. Makanya kan ya namanya juga anak-anak ya Bu. Kadang lagi sholat Idul Fitri ya Bu. Sholat Idul Fitri kan takbirnya aja rada panjangan ya Bu. Ya kita kalau yang laki-laki sih habis pakai sarung pakai celana lagi Bu. Karena namanya anak kecil, kadang kita lagi sholat bocah masuk ke dalam sarung. Pernah ngelihat yang begitu Bu? Pernah? Kurang kerjaan yang begitu pakai dilihat. Nah, makanya mari sama-sama kita gunakan di sisa-sisa waktu kita ini untuk menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Allah akan angkat derajatnya tuh kalau untuk orang-orang yang berilmu. Makanya kalau kita sholatnya banyak sekali rokaatnya, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, banyak potensi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Tapi seseorang meskipun ibadahnya pas-pasan, ketika dia beribadahnya itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang terus menerus bersandar kepada Rasulullah, itu banyak kecenderungan potensi-potensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ibadah itu niatnya jangan minta pahala. Niatnya jangan minta pahala. Nah, ilmu ini belum lama saya dapat nih dari salah seorang guru, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Beliau katakan kalau menuntut ilmu itu, maaf, kalau beribadah itu niatnya jangan pengen minta pahala, jangan. Apa kalau kita selesai ibadah, kita minta supaya ibadah kita diridhoi oleh Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Karena orang yang dia beribadah tapi dia menuntut pahala, minta pahala, itu seolah-olah dia minta keadilan Tuhan. Bahasa kasarnya kan, ya Tuhan saya udah ibadah nih, mana pahalanya? Seakan-akan begitu Bu, kurang adab di hadapan Allah. Jadi kalau kita selesai sholat, kita selesai ibadah, itu kita niatnya, kita berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridho dengan amal ibadah saya dan Engkau memaafkan kesalahan saya dan Engkau menerima ibadah saya. Jadi mintanya begitu Bu, minta diridhoi, minta dimaafkan, minta dimaklumi. Karena berapa banyak tanpa kita sadari dalam ibadah ini kadang kita tidak khusyuk. Dalam sholat kadang kita tidak khusyuk. Bahkan kalau kita mau merenungi betapa kurang ajarnya kita ini di hadapan Allah. Lagi sibuk kita bekerja, kita lupa beribadah kepada Allah. Bahkan kurang ajarnya kita dalam sholat, kita pun kadang tidak ingat kepada Allah. Dalam sholat yang kita ingat itu adalah pekerjaan-pekerjaan kita. Itulah betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Nah, maka dari itu marilah sama-sama dengan adanya pembukaan majelis taklim ini, kita pupuk semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus hadir ke majelis taklim. Ini masjid sudah bagus, sudah AC, karena kan masjid itu lambang Bu. Masjid itu kan lambang kekompakan. Ini kalau masjid udah bagus, udah ber-AC, programnya banyak sekali, itu tandakan berarti masyarakatnya kompak. Ada masjid udah 10 tahun nggak jadi-jadi. Karena apa? Karena masyarakatnya nggak kompak. Nah, ini adalah cerminan nih, bahwasannya masjid ini sudah rapi, sudah bagus, berarti jamaahnya sudah kompak, pengajiannya sudah banyak. Tinggal kita, ayo kita sama-sama datang ke majelis taklim, kita sama-sama datang ke majelis ilmu. Urusan seragam mah belakangan aja, biarin ya Bu ya. Yang penting datang. Ini kan baru pembukaan nih, makanya masih belum pada berseragam. Nanti mah udah berseragam semua, kuning-kuning semua, tinggal ngambangnya yang belum ya, merah-merah semua. Itulah semangatnya ibu-ibu, ya Bu. Makanya saya kalau pengajian ibu-ibu nggak mau serius-serius. Takutnya apa? Udah mah capek, udah mah di rumah abis diomelin suaminya, nyampe masjid ustadznya galak nyalahin ibu-ibu mulu. Kata Bu Haja Sutali nanti, aduh jangan undang ustadz begitu lagi dah. Jangan dah, kuping saya nggak kuat dah, jangan begitu dah. Ini juga ya Bu ya, salah khilaf saya juga mohon dimaafkan ya Bu ya. Saya mohon ikhlas, mohon ridho, mohon izin Ustadz Haji Tian Kamul LCMA, mohon ikhlas, banyak salah, banyak khilaf. Saya hanya butiran debu di antara para ahli ilmu. Ya Bu, kalau ada salah jangan diomongin ya Bu ya. Maafin ya Bu. Jangan sampai pulang dari sini pada ngedumel, pembukaan pengajian si Ustadz PA begitu yang diundang. Orang mah yang lain apa yang cakepan dikit gitu. Ya Bu ya,
Ibu mau ngaji sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Ada Ustadz Reza, ada Ustadz Tian, udah ada, udah semuanya udah lengkap. Tinggal kita kapan mau menuntut ilmunya. Ini saja ya Bu ya. Tadi saya dengar bisik-bisik kayaknya mau ada agenda lagi ya Bu ya. Alhamdulillah otak saya adem dah, kagak mikirin. Kadang kan saya mikir, aduh ngomong apaan lagi nih ya, ngomong apaan lagi nih ya, kan begitu Bu. Dah ini saja. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, juga para pengurusnya semua diberikan sehat walafiat, bisa mengabdi istiqomah untuk membuka peluang untuk kita yang mau belajar. Al-Fatihah. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi ya bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa memetik hikmah yang sangat bermanfaat untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tingkatkan acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Namun sebelum acara kita tutup, kami mohon kepada Ustadz Reza untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita laksanakan, yaitu pembukaan majelis taklim dengan nasihat dari Ustaz Muhammad Arifin, ini Allah Subhanahu wa taala terima semuanya dan dimudahkan kita untuk kembali duduk dalam majelis taklim berikutnya, istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah wa ala kulli muslimin wa bi hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ركوعنا وسجودنا وتعليمنا وتذكرتنا وتلاوتنا ودعوتنا ودعاءنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في مجلسنا هذا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انزل رحمة والمغفرة الى هذا المجلس يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة الى حضرتنا إلى مجلس تعليم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Reza yang sudah memimpin doanya. Kita tinggalkan acara selanjutnya, yaitu ramah anak. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah. Dan apabila dalam membawakan acara kami banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Dan marilah taklim ini kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan para jamaah dipersilahkan untuk mengikuti hidangan yang sudah disediakan. Kepada bapak-bapak